Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nasta'in wa ala umuriddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam kegiatan KPM dalam keadaan sehat, dalam keadaan masih diberi nikmat yang banyak. Pada hari ini kita melaksanakan perkuliahan di Fakultas Tarbiyah Universitas Indonesia dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Kesempatan hari ini saya sebelum melaksanakan perkuliahan, alangkah baiknya kita baca basmalah bersama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya sudah membuat sedikit riwayat hidup saya dari saya lahir sampai saya bisa seperti sekarang ini, yaitu sebagai mahasiswa S2 yang masih proses menuju magister. Nah, di sini sudah saya siapkan PPT mana ya? Nah, perkuliahan. Nah, ini adalah slide pertama. Bisa dilihat kita di sini belajar mengenai filsafat pendidikan Islam. Mungkin di semester lalu kalian sudah mempelajari mengenai filsafat. Nah, filsafat itu apa? Kalian mungkin sudah mempelajari, tapi sebelum kita membahas materi tersebut, kita membahas mengenai diri saya, yaitu sebagai dosen kalian, tetapi bukan dosen tetap, hanya dosen sementara. Nah, di sini ada sedikit kata motivasi yang saya buat. Kalian bisa baca. Manfaatkan kebebasan yang ada untuk membentuk kepribadian yang kokoh. Nama saya Al-Fusobarudin, SPD. Nah, di sini saya semasa kuliah S1, nah itu ada sedikit pengalaman untuk hobi traveling. Mungkin untuk akademis saya sedikit kurang sekali. Dan untuk aktif pun juga tidak tahu, tetapi alhamdulillah saya bisa lancar dan lulus dengan waktu yang pas. Nah, di sini hobi yang saya tunjukkan mungkin salah satunya adalah traveling, yaitu dengan mendaki gunung. Nah, di sini saya pertama kali bermain ke gunung yaitu ketika tanggal 11 Februari 2013, yaitu di Batu. Nah, saya target ketika S1 itu menyelesaikan untuk studi saya 4 tahun maksimal dan juga bisa menyelesaikan pendakian gunung di Jawa Tengah. Nah, ini adalah pendakian saya yang kedua pada tanggal 12 bulan 12 2013. Pendakian ketiga yaitu di Slamet. Nah, dan pendakian selanjutnya di Lawu. Baik, tadi sudah sedikit saya mengenalkan diri. Mungkin kita akan melanjutkan untuk membahas mengenai LPS terlebih dahulu sebelum kita ke materi. Di sini saya sudah membuat LPS terkait filsafat pendidikan Islam. Nanti ketika perkuliahan selesai bisa langsung diminta. Dan nanti untuk buat acuan kalian ketika melaksanakan perkuliahan di hari-hari selanjutnya. Nah, di sini ada sedikit pembahasan. Kita untuk satu semester ini ada 14 pertemuan, yang antaranya ada pembelajaran materi dan juga nanti kita akan melaksanakan presentasi pembuatan makalah. Nah, di sini saya sudah menyusun semua terkait materi, hasil yang harus kalian capai atau bobot penilaian. Nah, nanti di sini sudah lengkap, kalian bisa pelajari satu persatu biar nanti bisa menjalankan perkuliahan dengan sebaik-baiknya. Dan memulaikan presentasi pada pertemuan ketiga. Nah, di sini kita akan melaksanakan awal presentasi. Nah, kemudian sebenarnya di pertemuan 2 kita pembagian kelompok, tetapi karena untuk pertemuan depan saya ada kegiatan, sudah saya izin. Jadi kita untuk pertemuan 1 dan 2 kita gabung di hari ini.
ini. Nah, kita akan belajar selama 200 menit. Nah, di sini kelompok pertama saya akan langsung cantumkan absen nomor 1 sampai absen nomor berapa ya? Ada sampai 4 aja. 1 sampai 4. Selanjutnya kelompok 2 Nah, nanti dalam pembagian kelompok ini kalian akan saya suruh untuk membuat makalah dengan ketentuan seperti skripsi. Nah, karena di sini kita membuat makalah sambil berlatih untuk menulis skripsi di akhir perkuliahan kalian nanti. Nah, di sini ketentuan yang lain adalah dalam pembuatan makalah referensi minimal ada 5 buku dan ada jurnal yang resmi yang tercatat oleh ISBN-nya dan juga tercantum hal-hal yang lain, sehingga nanti untuk hasil makalah yang kalian buat bisa lebih maksimal dan memiliki landasan yang kokoh dan bagus. Dan selanjutnya ketentuan yang terakhir adalah untuk plagiasi. Nah, nanti ada pengecekan plagiasi paling banyak itu sebanyak 25% dari hasil penulisan kalian, sehingga untuk penulisan makalah tidak boleh lebih dari 25% mutunya atau plagiasinya. Baik, selanjutnya kita akan sedikit membahas lagi terkait bobot nilai. Nah, di sini saya sudah sedikit mencantumkan untuk nilai berapa persen untuk setiap poinnya, tetapi ini belum hasil akhir, belum mutlak, karena nanti kita akan diskusikan bersama dulu karena ini terkait nilai kalian sendiri bukan nilai saya, sehingga biar kalian bisa lebih leluasa dan lebih mudah untuk menjalankan, saya akan melaksanakan kesepakatan bersama. Di sini untuk penawaran dari saya, ujian tengah semester 25%. Baik, selanjutnya mungkin dari teman-teman ada yang mau usul terkait bobot penilaian perkuliahan kita di mata kuliah filsafat pendidikan Islam. Yang sudah saya paparkan tadi, di sini ada bobot penilaian. Belum saya fikkan dan tanda tangan. Saya ingin mendengar pendapat kalian karena ini terkait untuk kalian sendiri seperti saya. Jadi saya serahkan ke mahasiswa semuanya. Coba untuk mahasiswa, adakah usul atau saran terkait bobot penilaian yang akan kita laksanakan? Usul, Pak. Ya, monggo kepada mahasiswi, saya persilahkan. Dari yang lain ada? Mungkin itu tugasnya jadi naik aja, Pak. Tugas terstruktur? Iya, biar bisa tambahan nilai buat kita. Ada yang mau bertanya lagi? Itu, Pak, mungkin aspek penilaian bisa ditambahkan keaktifan mahasiswa dalam memberikan pendapat atau bertanya, itu bisa dimasukkan menjadi presentasi penilaian juga, Pak. Sepakati untuk bobot penilaian total 100% dari kriteria ujian tengah semester 15%, ujian akhir semester 20%, tugas tersebut 25%, kehadiran dan sikap mahasiswa 20%, dan keaktifan 20%. Apakah sudah sepakat semuanya? Sepakat belum? Sepakat. Baik, alhamdulillah kita sudah sepakat bersama. Nah, di sini ada beberapa referensi yang saya rekomendasikan untuk permakalah nanti. Nah, di sini ada 7 referensi yang sudah saya cantumkan, tetapi selain ini nanti kalian bisa cari di luar sana, baik itu yang bentuk jurnal dan juga buku yang sesuai dengan mata kuliah kita. Nah, jadi di sini tuh saya tidak menekankan hanya kepada buku saja untuk referensi, tetapi juga untuk jurnal, tetapi jurnal yang resmi yang tercatat di SPE-nya, biar nanti lebih
berbobot dan juga lebih berdasar makalah yang kalian buat. Selanjutnya kita akan sedikit membahas mengenai filsafat pendidikan Islam. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit gambaran terkait filsafat pendidikan Islam. Di sini saya sudah sedikit buat rangkuman terkait filsafat pendidikan Islam yang akan kita pelajari. Nah, di sini kalian bisa baca, bisa pahami filsafat pendidikan Islam. Nah, filsafat pendidikan Islam itu terdiri dari 3 hal yang harus kita perhatikan, yaitu antara indera, akal, dan hati. Aktivitas berpikir dianggap sebagai sebuah tugas suci dalam Islam, dan berpikir adalah alat untuk melahirkan hidup yang progresif yang terbentuk dengan cara menyerap nilai-nilai dari realitas. Nah, di sini dalam kehidupan agama itu belajar itu sangat penting sekali karena untuk pengembangan pribadi kita, sehingga kita tidak hanya menonton, tidak hanya kita hidup seperti itu saja. Dan mungkin pada zaman dahulu ketika pendidikan masih sangat terbatas, kita akan membahas mengenai pendidikan filsafat dan Islam. Nah, karena kita membahas mengenai pendidikan, tetapi juga kita berkaitan dengan Islam ataupun memiliki filsafat itu. Nah, di sini ada beberapa tokoh yang berpendapat mengenai filsafat pendidikan Islam. Pada hakikatnya adalah konsep berpikir tentang kependidikan yang disebutkan atau penjelasan ajaran Islam tentang hakikat kemampuan manusia ini dapat dibina dan digunakan serta dibimbing menjadi manusia muslim yang seluruh pribadinya dijiwai oleh ajaran Islam. Nah, jadi definisi untuk filsafat pendidikan Islam itu adalah seperti ini. Nah, kalian bisa baca ini terkait definisi pendidikan Islam menurut Muzayyid Arifin. Baik, kita sudah melaksanakan serangkaian perkuliahan di kelas ini dalam 4 SKS yang dijadikan satu pertemuan di jam ini dari jam 8 pagi sampai jam 10. Karena kita sini 2 tahun sehingga kita rangkum menjadi maksimal mungkin sehingga kalian bisa memahami dengan sebaiknya. Nah, mungkin dari kalian saya ulangi lagi, ada pertanyaan atau hal yang masih dibingungkan dari apa yang saya sampaikan? Tidak. Sudah paham semuanya? Untuk pertemuan mendatang, saya ingin kalian menyusun makalah yang sudah saya tetapkan tadi terkait kelompok-kelompok masing-masing. Tadi sudah saya bagi, nanti tinggal diberikan saja. Kalau ada yang butuh terkait materi atau TPS, nanti bisa saya kirim lewat WA. Nah, nanti dari ketua kelas ya, nanti ketua kelas sudah hubungi saya. Oh ya, tadi untuk nomor HP-nya belum ada ya. Ya, bentar aja untuk nomor HP saya 0857 6456 2222 dan untuk nomor saya. Nah, nanti bisa kelas saya akan saya kirim untuk materi dan ya. Nanti setelah ini saya minta ke kelas juga menghadap saya untuk menandatangani kesepakatan kita yang sudah kita laksanakan tadi. Dan jangan lupa absen nanti setelah ini absen tadi di kelas ya. Ya, nanti teman-teman disuruh absen. Yang tidak berangkat bisa ditanyakan alasannya. Kalau yang izin boleh diizinkan, kalau yang tidak apa saja. Baik, dari saya sekian. Saya terima kasih sekali kepada semuanya yang sudah mengikuti perkuliahan hari ini. Semoga kalian bisa melaksanakan kuliah dengan sebaik-baiknya, mendapat nilai yang bagus dan lulus dengan baik dan umroh. Dan saya juga berdoanya agar saya dimudahkan dan saya diizinkan untuk bisa menyelesaikan program studi saya. Oke, saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi